Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Hopefully all of you in a healthy and good condition. Amin. Bertemu lagi hari ini bersama Mr. Irwan. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris level 7 bab ketiga. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi filli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amin. Baik, dengan dibacakan doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pagi hari ini bisa lebih berkah, lebih mudah dipahami oleh kalian semuanya. Baik, di chapter 3 kita masih membahas tema yang sama, yaitu what time is it, ya. KD-nya kemarin Mister ingatkan lagi, ini dia KD-nya, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam kurung, perhatikan kosakata terkait cardinal dan ordinal number. Sebelumnya Mr. Irwan sudah sampaikan ada 4 nih tujuan pembelajaran kita di bab 4. Dan tujuan pembelajaran yang pertama pekan sebelumnya telah kita tuntaskan. Dan kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua. Kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memahami teks atau dialog yang digunakan untuk memberi dan menerima informasi tentang waktu. Oke. Nah, kita akan bahas terkait dengan waktu yang kita lakukan di hari Minggu. Kira-kira apa aja nih aktivitas yang kita lakukan, yang Mr. Irwan lakukan, yang kamu lakukan, dan teman-teman lakukan di hari Minggu. Apapun aktivitasnya, walaupun di hari Minggu, tepat kita gunakan waktunya untuk hal-hal yang baik. Sebelumnya sudah Mister sampaikan nih bahwa di bab ini terkait dengan chapter 3 kita diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mister ulangin baca lagi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya supaya kalian ingat untuk menggunakan waktu kalian sebaik-baiknya walaupun di hari Minggu. Ayat 1, demi masa, by the time, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Indeed, mankind is in the loss. Ayat yang terakhir, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan mengajak dalam kesabaran, except for those who have believed and done righteous deed and advise each other to truth and advise each other to patience. Oke. Jadi walaupun hari Minggu, karena hari ini kita fokus akan membahas aktivitas dan waktu yang kalian gunakan di hari Minggu, so we always use our time for useful activities. Oke, Mr. Irwan butuh kalian untuk membuka buku paket bahasa Inggris halaman 41. Di halaman ini kita akan melihat salah satu aktivitas dari teman kalian, namanya adalah Edo.
Ya, kita diminta untuk mengobservasi apa yang dilakukan Edo di hari Minggu dan jam berapa. Oke, kita diminta untuk membaca teksnya, kemudian perhatikan gambarnya, dan di sebelahnya ada jam, tapi jamnya belum ada. Di mana jarum panjang dan jarum pendeknya? Kita akan bahas sama-sama. Buat kalian yang di rumah, tolong diikuti Mr. Irwan membaca kalimat yang disajikan ya. You may repeat after me. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Oke, kalian ulangin. Kurang lebih terjemahannya, ini hari Minggu. Ini jam 5 tepat di pagi hari. Edo bangun dan dia mandi. Perhatikan gambarnya, Edo ada di kamar tidurnya. Oke, jam 5 tepat posisinya. 5 o'clock in the morning. Oke, coba kira-kira kalau 5 o'clock in the morning, kira-kira jarum panjangnya di mana dan jarum pendeknya ada di mana? Oke, good. Jawabannya jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya tepat di angka 5. Kita lihat aktivitas Edo berikutnya. Ini ada aktivitas yang kedua. Dari gambarnya kita bisa lihat dia bermain layang-layang ya bersama teman-temannya. Kita baca teksnya. Follow after Mr. Irwan. It is 8 o'clock in the morning. Doni, Udin, and Edo fly kites. They have lot of fun. Ini katanya jam 8 tepat di pagi hari. Doni, Udin, dan Edo menerbangkan layang-layang. Ayo, siapa di sini yang suka main layang-layang? Oke, kalau main layang-layang tetap hati-hati ya. They have a lot of fun. Mereka katanya bergembira. Bergembira ketika bermain layang-layang. Oke, lihat di gambarnya, mereka ceria, tertawa, dan berlari. Selanjutnya kita lihat nih, kalau katakan 8 o'clock, jarum panjangnya ada di mana? Dan jarum pendeknya ada di mana? Oke, good. Jarum panjangnya di angka 12, kemudian jarum pendeknya di angka ke-8. Kita lihat aktivitas Edo berikutnya. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Doni. They love reading books. Ini katanya jam 1:30 di siang hari. Edo pergi bersama teman-temannya Udin dan Doni ke perpustakaan. Mereka suka membaca buku. Oke, lihat di situ mereka sedang jalan menuju perpustakaan. Sekarang kita lihat nih, kalau katakan 1:30, jam 1:30. Kira-kira jarum jamnya ada di mana? Oke, jarum jamnya ada di angka, kalau katakan dia yang jarum panjang, angkanya di angka 6. Oke, kemudian jarum pendeknya ada di angka 12 dan 1, di antara 12 dan 1. Oke, kalian di rumah tolong digambar ya, menggunakan pensil supaya tahu jam 1:30 seperti itu gambarnya. Oke, kita lihat activity berikutnya. Masih kegiatan Edo. It is 4:30 in the afternoon. Misal ulangi, it is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Ini katanya jam 4:30 di sore hari. Edo dan keluarganya pergi ke taman. Mereka mengendarai sepeda menuju ke taman, menuju ke sana. Ke sana itu to go there itu maksudnya ke taman. Oke, jam 4:30. Kira-kira jarum jamnya ada di mana? Jarum panjang dan jarum pendek. Oke, good. Jarum pendeknya ada di angka 4 dan 5. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 6 ya, karena jam 4:30, setengah 5. Oke, activities berikutnya. It is 7 o'clock in the evening.
Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Ini katanya jam 7 tepat di malam hari. Edo dan keluarganya makan malam bersama. Ayahnya Edo telah memasak ayam panggang yang lezat. Wah, keren ya ayahnya Edo ya. Nah, jam 7 tepat. Jarum panjangnya di mana? Jarum pendeknya di mana? Silahkan digambar. Oke, jawabannya benar. Jarum panjangnya ada di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 7. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Follow after Mister. It is 8:30 in the evening. Edo prepare his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. Ini jam 8:30 di malam hari. Edo katanya menyiapkan barang-barangnya, his stuff, ke dalam tasnya. Ya, dia meletakkan semua buku-bukunya ke dalam tasnya untuk dibawa besok. Oke. Jam 8:30. Di mana jarum panjangnya, di mana jarum pendeknya? Oke, jarum pendek ada di angka 8, di antara angka 8 dan 9, kemudian jarum panjangnya ada di angka 6. Kemudian activities berikutnya, it is 9 o'clock at night. Edo say goodbye to his parents. His parents kiss. Ya, jam 9 di malam hari. Edo mengucapkan selamat malam kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya mencium Edo. Ya, siapa orang tuanya yang masih mau mencium ketika mau tidur? Masih mau ya? Oke, good. Nah, jamnya di mana nih? Jarum panjang dan jarum pendeknya? Baik, dia ada di angka 9 jarum pendeknya, jarum panjangnya ada di angka 12. Aktivitas Edo yang terakhir adalah it is 9:30 at night. He does not forget to pray before he sleeps. Ini katanya jam 9:30 malam hari. Dia nggak lupa berdoa sebelum dia tidur. Oke, ini kebiasaan baik ya. Kalian juga tolong dibiasakan sebelum tidur kalian harus memanjatkan doa kepada Allah. Oke, jamnya ada di mana? Well, jarum pendeknya ada di antara angka 9 dan 10, sementara jarum panjangnya ada di angka 6 karena menunjukkan pukul 9:30. Baik, itu dia aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih, kita akan pindahkan activity Edo yang hari Minggu ini ke dalam table. Kita lihat tabelnya ya. Oke, ini dia. Kita analisis sama-sama. Kegiatan ada 8 kegiatan. Kegiatan yang pertama dilakukan di pagi hari. Time-nya ada at 5 o'clock. Activitiesnya, Edo gets up and takes a bath. Additional information-nya nggak ada. Additional information itu adalah informasi tambahan. Nomor 2, ya, waktunya itu masih in the morning. Time-nya 8 o'clock. Activitiesnya ngapain? Edo flies kite with Benny and Udin. Additional informationnya, they have a lot of fun. Ya. Activity yang ketiga, in the afternoon, jamnya 1:30. 1:30. Activitiesnya, Edo goes to the library with Benny and Udin. Additional informationnya, they love reading books. Activity yang keempat, in the afternoon, jamnya 4:30. Activitiesnya ngapain? Edo and his family goes to the park. Additional informationnya, they ride on a bicycle to go there. Activity yang kelima, in the evening, time-nya at 7 o'clock. Activitiesnya, Edo and his family have dinner together. Additional informationnya, his father cooks a delicious roasted chicken. Activity yang keenam, in the evening, jamnya 8:30. Activitiesnya, Edo prepare his stuff for school tomorrow. Additional informationnya, he puts many books into his school bag.
Activities yang ketujuh, in the evening, ya, waktunya at 9 o'clock. Edo says good night to his parents. Additional informationnya, his parents kiss Edo. Yang terakhir, in the evening, waktunya 9:30. Activitiesnya, he does not forget to pray before he sleep. Nah, ini dia table activities dari Edo di hari Minggu. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana kita biasanya apa yang kita lakukan biasanya di hari Minggu. Ini ada dialog sederhana antara Dayu dan Lina. Oke, jadi kalau kamu menanyakan ke teman kamu apa yang biasa teman kamu lakukan di hari Minggu, seperti ini contoh dialognya. Tolong perhatikan ya. Dayu, hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? Lina, on Sunday morning, I usually go to the park with my family. Lanjut Dayu. What time do you go to the park with your family? Lina, I usually go there at 7 o'clock in the morning. Oke, ini dialognya antara Dayu dan Lina. Oke, artinya kurang lebih seperti ini. Hai Lina, apa yang kamu biasa lakukan di hari Minggu pagi? Minggu pagi, saya biasanya pergi ke taman dengan keluarga saya. Jam berapa biasanya kamu pergi ke taman bersama keluargamu? Lina menjawab, saya biasanya pergi ke sana jam 7 tepat di pagi hari. Nah, sebaliknya, Lina juga bertanya kepada Dayu. Kita lihat dialognya. Lina, what about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? Dayu answered, I usually go to the traditional market with my father. Oh, really? What time do you usually go there? About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh at the time. You should go there. Kemudian Lina menjawab, sure, I'll tell my mom about it. Oke, terjemahannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana dengan kamu, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? Apa yang biasanya kamu lakukan di Minggu pagi? Kemudian Dayu menjawab, saya biasanya pergi ke pasar tradisional dengan ayah saya. Lina, oh benarkah? Jam berapa biasanya kamu pergi ke sana? Kemudian Dayu menjawab, sekitar jam 6:30 di pagi hari. Sayurannya masih segar pada jam itu. Kamu harus pergi ke sana, kata Dayu kepada Lina. Kemudian Lina menjawab, oh tentu, aku akan bilang ke ibu saya akan hal itu. Oke, itu ya contoh dialog bagaimana menanyakan activity kita kepada teman kita di hari Minggu dan menanyakan jam activity itu dilakukan. Oke, nah sekarang Mister kasih ini vocabularies dari dialog, kemudian dari kalimat yang tadi kita bacakan. Mister harapkan kalian paham makna kata-kata berikut ini. Tolong yang ini vocabularies ini kamu hafalkan ya. Yang pertama, repeat after Mister. Kite, kite, layang-layang. Delicious, delicious, lezat. Roasted chicken, roasted chicken, ayam panggang. Prepare, prepare, menyiapkan. Stuffs, stuffs, barang-barang. Additional, additional, tambahan. Traditional market, traditional market, pasar tradisional. Usually, usually, biasanya. Oke, silahkan kalian ucapkan masing-masing di rumah. Baca yang keras, nggak usah malu gitu ya. Kemudian harus percaya diri supaya pronunciation-nya nanti bisa terasa. Ini vocabulariesnya dari pertemuan ini. Diharapkan kalau ada kata ini di pertemuan berikutnya kamu sudah harus paham. Tidak nanya lagi apa ya artinya roasted chicken, karena misalnya sudah berikan vocabnya pada hari ini. Well, anak-anak, sekarang Mr. Irwan minta kalian untuk berlatih ya. Kamu mengumpulkan informasi, collecting information.
pertama, kamu tuliskan activities kamu di hari Minggu. Contohnya misalnya bikin, kamu jam 5 pagi wake up. Ya, itu hanya contoh. Kalau katakan kamu wake up-nya at 4 o'clock, kamu ganti 4 o'clock. Ya. Kemudian kamu tanya satu orang teman kamu di kelas ini. Oke, di kelas 7A misalkan kamu tanya satu orang teman kamu, kamu pagi hari bangun jam berapa? Ya, kamu mulai dari bangun tidur gitu ya. Contohnya teman kamu bangunnya jam 4:30, jam 4:30. Activitiesnya apa? Wake up. Oke, kamu bikin sebanyak-banyaknya activitiesnya. Di sini ada 8 kolom. Ya, 8 table maksudnya Mister. Kalau katakan activitiesnya di hari Minggu itu lebih dari 8, tulis sebanyak-banyaknya. Oke, jadi activitiesnya mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kayak Edo tadi kan, dia wake up sampai dia berdoa sebelum dia tidur. Nah, tolong kumpulkan informasi ini. Oke, silahkan kamu kerjakan. Setelah nanti kamu sudah mengumpulkan informasi dari kamu sendiri dan satu teman kamu, ya, kamu diminta untuk menulis seperti ini. Ya, oke, Mister, boleh dilihat di bukunya, ada contohnya di bukunya, ya. Mister baca kalimat pertama, ya. Kan tabelnya di sini jam 5 pagi, time-nya jam 5, activitiesnya wake up, ya. Itu kamu, contohnya kamu. Kemudian teman kamu contohnya time-nya 4:30, kemudian activitiesnya juga wake up. Oke, bagaimana kalimatnya dalam bentuk paragraf? Nah, table ini yang sudah kamu collecting informationnya, yang sudah kamu kumpulkan informasinya, kamu ubah dalam bentuk paragraf. Contohnya seperti ini. I usually wake up, jam berapa tadi wake up-nya? At 5 o'clock in the morning. Oke, kalimat pertama dari tabelnya kamu, I usually wake up at 5 o'clock in the morning. Kemudian dilanjut, ya, kamu sampaikan table temanmu, ya. Contoh temannya siapa? Hafiz, contohnya ya, nama temannya Hafiz, ya. My friend itu diganti menjadi nama Hafiz. Hafiz usually wakes up. Nah, kenapa pakai S? Karena dia subjeknya adalah Hafiz, he. Jadi kata kerjanya juga ditambahi dengan huruf S. Hafiz usually wakes up at 4:30 in the morning. Oke, ini contohnya. Nah, silahkan kamu lanjutkan, ya. Kamu kumpulkan informasi ini, teman-teman kamu boleh tulis beberapa activities, ya. Setelah itu kamu ubah dia ke dalam kalimat atau paragraf. Oke, yang sudah selesai nanti boleh informasikan kepada Mr. Irwan, boleh nanti dikumpulkan di Google Classroom karena materi ini sudah Mr. upload di Google Classroom, ya. Nanti fotokan di sana, kamu tulis di buku tulis. Oke, itu mungkin materi kita untuk pertemuan kedua. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kamu diharapkan mampu memahami teks atau dialog yang memberikan informasi tentang waktu bisa tercapai. Oke, baik. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan segera ya. Terima kasih atas atensi, terima kasih atas keaktifan kalian dalam belajar. Mr. sudahi dengan menutup pertemuan ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.